Ulang lagi ya Pak, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah ucapkan. Hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing informasi di mana untuk menjelaskan teknologi dari Yamaha R25. Jadi saya di sini akan coba sharing tentang teknologi, dan juga hari ini akan melakukan tes drive ya Pak. Nanti setelah penjelasan di bawah sudah disiapkan sirkuit ya, sirkuit ya Pak, seperti track kecil ya untuk coba handling, dan juga ada kita siapkan juga dyno ini ya Pak. Jadi kalau di sini kan susah Pak, coba akselerasi ya Pak. Nah, nanti Bapak bisa coba tenaga R25 di dyno. Nanti Bapak bisa rasakan adrenalin, performance, powernya itu nanti di dyno. Dan juga kita siapkan ada tadi Pak Masku sudah jelaskan ada airsoft, yang sudah ada di seluruh Indonesia. Nanti airsoftnya itu seperti tadi di bawah Pak, ini hanya temporary, tapi ada sudah lengkap dengan tools dan kit yang sesuai dengan kebutuhan untuk R25 sendiri Pak. Baik, langsung saja Mas, saya mulai. Untuk R25 Pak, hari ini saya akan menjelaskan desain ya, mengenal desain, kemudian R25, lalu penjelasan teknikal Pak secara teknikal 25, lalu terakhir itu ada question answer atau jawab ya Pak. Untuk R25 sendiri ini kita ada tadi sudah jelaskan ada RDA nya Pak ya. Sebelumnya maksudnya ada R seperti IC, R1, kemudian lanjut ke R15, lalu ke R25. Ini adalah kita melanjutkan daripada RDA sendiri Pak, yaitu desain elemennya mengikuti seri R series. Untuk RDA sendiri Pak, ini ada R25, nanti ada full case headlight ya, kemudian ada fast forward wheel, lalu end-cutting tire section Pak, kemudian 4 high training atlet body, kemudian juga bodinya aerodinamik dan center posisi di air tank. Ini tailnya Pak. Nah ini ada 2S, ini adalah sebelumnya waktu itu mungkin pernah ada yang lihat ya Pak, sebelum muncul motornya langsung. Ini sudah tampil kan seperti ini. Ya, nanti nextnya akan saya lanjutkan. Nah ini adalah sebelum konsep di mana R25 sebelum dibuat. Di sini ada dua mata Pak. Ya, lain-lainnya. Ini adalah konsepnya. Jadi seperti mata predator ya, yang mempunyai insting membunuh, kemudian mengintimidasi dan juga siap menangkap mangsa. Jadi seperti ini Pak, kalau di kegelapan. Nah kemudian kita jadikan sketch terhadap predator headlight ini Pak. Nah kemudian setelah sketch ini kita buat, lalu kita ke aktual partnya sendiri Pak. Nah ini seperti ini. Jadi seperti mata predator ya Pak. Nah seperti predator. Dan kalau misalkan nanti dia di motornya langsung, itu dari depan itu seperti kayak lagi menerkam. Ya, jadi sangat ya Pak. Kemudian untuk Yamaha desain sendiri, ini mempunyai desain yang mirip Pak, selain di headlightnya. Jadi seperti sharp ya. Dan juga untuk melanjutkan terhadap generasi desain dari Yamaha sendiri Pak. Kemudian untuk RDNA selanjutnya itu ada ini siluet Pak, siluet dan juga cutting direction, dan juga sini bodinya sungkat. Jadi kalau bisa Bapak tarik di alis, nah ini seperti ini Pak. Jadi bodinya sangat siluet, dan juga cuttingnya yang tajam ya Pak, seperti kayak kalau di motor balap ya Pak, ciri khasnya kayak di MotoGP. Kemudian juga bodinya juga cukup kekal ya Pak. Jadi buat otot seperti atlet. Ini adalah desain R25 langsung. Jadi tadi masih skate, ini adalah aktual kondisi motornya Pak. Dan juga mempunyai bodi yang aerodinamik, dan juga ada center position air tank. Ini adalah masih konsep dari R-nya. Lalu kita buat di part aktualnya. Nah ini Pak, jadi bodinya aerodinamik, dan juga di sini adalah center position air tank. Jadi untuk membantu dari teknologi dari Yamaha sendiri Pak.
Lalu lanjut ke fitur itu ada LED, ya, LED taillight. Nah di sini bentuknya tajam, ya, dan juga lebih ramping. Jadi kalau bapak lihat ini lebih merucut ke belakang. Nah, dan juga ada speedometer yang seperti speedbike. Jadi nanti di sini kalau nanti coba ada lihat di motornya, ini ada seat lighting, Pak. Jadi tujuannya untuk mengontrol ketika kita waktu mau pindah gigi, gitu, Pak. Nah, ini bisa kita setting sendiri sesuai dengan kemauan si ridernya, pengendara. Nanti bisa bapak coba lakukan. Di sini ada seat lighting. Jadi seperti motor yang ada di CBU seperti XC1. Ini adalah kenapa R different itu. Jadi R25 itu adalah development superbike, ya. Jadi bisa sesuai dengan ego pengendara. Jadi tadi Pak Masku sudah menjelaskan superbike everyday, Pak. Jadi bisa dipakai di motor di mana saja, Pak. Kenapa bisa R itu berbeda? Karena kita bebas, kemudian bisa beda, dan juga untuk menjadi nomor 1 di kelasnya, Pak, ya, yang sudah ada di Indonesia, yang mudah-mudahan seperti ini. Nah, jadi R25 itu bisa dikatakan itu motor cepat, kemudian motornya ringan, ya, dan juga mempunyai teknologi yang maju. Jadi ini adalah hasil adalah sporty riding, jadi bisa kontrol, bisa dikendalikan sesuai yang Anda suka, gitu. Jadi motornya ini sangat mudah dikendarai, ya, baik pemula maupun yang sudah advance, ya, ridingnya bisa dipakai untuk motor yang R25. Ini adalah spesifikasi dari R25, ya. Ini ada menggunakan tipe mesinnya 4 kakak, kemudian ada 8 katup atau valve, kemudian di OAC, ya, dan juga berpendingin cairan atau pakai radiator, ya, Pak. Untuk jumlah silinder-nya menggunakan 2 silinder segaris dan juga tegak. Untuk cc silinder-nya ini adalah 249.6 cc. Kita bulatkan jadi 21 cc, ya, Pak. Dan untuk diameter rangka mesin itu 60.0 dan untuk diameternya, kemudian rangkanya 44.1, ya. Kemudian rasio kompresinya 11.6:1. Untuk sistem bakarnya, sistem bahan bakar non injection, jadi sudah FI. Kemudian untuk sistem pembakarannya menggunakan TCI, yaitu transistor control ignition. Untuk starting elektriknya menggunakan ready starter. Transmisinya menggunakan 6 speed, dan untuk chain yaitu pedalnya pakai rantai, Pak, ya. Jadi ini adalah spesifikasi dari R25. Kemudian yang saya lanjutkan untuk fitur map, ya. Tadi ini bicara ke engine. Jadi ada fitur map dari R25, yaitu the last Yamaha Superbike teknologi. Jadi ini mengandung juga dari beberapa motor CBU yang ada di Yamaha, Pak. Untuk pertama yaitu ada intake manifold, ya, intake manifold sini, Pak. Nah, ini menggunakan downdraft, ya, intake manifold dengan total body diameternya 32 mm dan menggunakan progressive pulley. Ini disifat, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Untuk injektornya lubangnya itu ada 12, ya. Kemudian untuk valve sistemnya sendiri, Pak, di sini menggunakan DLMAC atau disebut biasanya double overhead camshaft. Jadi camshaftnya ada di bagian atas. Kemudian setelah itu ada direct drive camshaft. Kemudian mempunyai narrow valve yang sudut yang tajam, narrow. Kemudian ada halka tensioner. Nah, ini sudah diaplikasi di beberapa motor big bike Yamaha. Kemudian komposisi chambernya di area sebenarnya sini menggunakan dengan ciri khas Yamaha, Pak, yang sudah teknologi yang tidak dipunyai oleh merek yang lain, ya. Di sini menggunakan silindernya biasa, Pak, ya. Dan juga pistonnya menggunakan pocket piston. Dan juga kita offset silinder, ya, Pak. Nah, ini adalah ciri khas dari Yamaha yang tidak dipunyai oleh merek yang lain, Pak. Nah, kemudian untuk crankshaft, di sini ada teknologi vaporized quenching rules, dan juga menggunakan crankshaft yaitu dengan 180 derajat, dan juga menggunakan primary couple force balancer.
Untuk crankcase sendiri di sini menggunakan upper lower crankcase dan juga di bottom oil. Ini di bottom oil ini dipakai juga di teknologi di M1 Pak, MotoGP. Dan untuk transmisinya sudah menggunakan 6 speed dan untuk FI system sudah menggunakan smart power FI system. Ini adalah fitur map dari untuk R25. Tadi bicara mesin spesifikasinya Pak. Kemudian saya tampilkan mengenai performa mesinnya, tenaga mesin. Ya, ini adalah 26,5 kW ya, 15.000 rpm atau biasanya di sini mungkin PS ya Pak, 30 PS ya Pak. Kemudian torsinya 22,6 Nm. Nah ini kita masih paling besar di kelasnya Pak. Ya, jadi Bapak mungkin sudah pernah baca ya di beberapa media atau di internet apa. Jadi kita untuk R25 ini adalah mempunyai power yang paling besar untuk saat ini Pak di kelas motor 250 cc. Nah, untuk intake manifold tadi saya sudah di awal sudah bicara mengenai downdraft intake manifold. Nah, maksudnya di sini adalah arah, di sini ada udara ya Pak, arah udara. Ini maksudnya langsung lurus Pak ke area intake. Nah, jadi langsung menuju ruang bakar. Nah, kenapa harus menggunakan downdraft intake? Tujuannya itu untuk minim hambatan agar lebih efisien. Ya. Dengan demikian maka performanya akan lebih bagus ya Pak. Kemudian ditunjang oleh throttle body dengan diameter 32 mm. Ya. Ini cukup besar. Ya. Kemudian tujuannya untuk suplai udara lebih optimal. Nah, untuk injektor sendiri di sini ya Pak. Untuk injektor ini kita menggunakan 12 lubang. Ya. Tujuannya untuk menyempurnakan penyemprotan ya Pak, jadi lebih halus, jadi partikelnya jadi lebih sempurna, jadi lebih mudah untuk dibakar. Ya. Oke. Ini untuk spesifikasi intake manifold. Untuk valve sistemnya ini menggunakan DOAC atau double overhead camshaft, yaitu dengan direct drive camshaft. Jadi sudah tidak pakai open arm Pak. Ya. Jadi ini camshaftnya langsung dan intake terpisah dan tujuannya agar valve-nya lebih responsif. Ini adalah double DOAC, double camshaft. Nah ini disebut valve filternya Pak. Jadi drive ini adalah punya teknologi Yamaha sendiri dan tujuannya apa? Untuk mendapatkan high RPM engine yang bisa diinginkan. Ini adalah sudut dari valve. Ya, narrow 12,75 derajat untuk in-nya, kemudian untuk S-nya 13,50 derajat. Untuk rasionya 11,6:1. Dan kemudian teknologi yang ada di R25 juga ada hub tensioner. Nah, ini dipakai di motor-motor besar. Ya, tujuannya apa Pak? Untuk menjaga kekencangan rantai ketang ya Pak biasanya, atau capchain ya. Nah, jadi tidak hanya menekan tapi juga menyerap daya. Nah, biasanya kalau rantai kan hanya kalau yang biasa ya Pak itu hanya mendorong saja, tapi ketika ada tekanan balik itu tidak bisa. Dan tujuannya untuk meredus noise juga Pak. Kalau rantainya mungkin sudah kendor atau apa, jadi dia ada gaya balik. Nah, ini dipakai di motor-motor besar yang juga Pak. Kemudian saya lanjutkan ke bagian combustion chamber, ya Pak. Di sini ada cylinder body, ya, ini piston. Untuk cylinder body sendiri menggunakan diaxle cylinder. Yaitu tujuannya apa sih diaxle cylinder? Yaitu untuk pelepas panas yang baik ya Pak. Kemudian bodinya ringan ya karena ada itu. Kemudian kuat dan tidak mudah berubah bentuk. Kalau misalkan ini dipotong Pak, ini diaxle cylinder seperti ini Pak. Jadi ada oil film, kemudian silikon dan aluminium. Kalau misalkan cylinder yang cylinder biasa ini hanya steel, kemudian oil film dan grafit. Ya, jadi lepasan panas di silinder itu lebih bagus ya Pak. Apalagi motor ini dengan kecepatan tinggi ya Pak. Jadi pasti panas ya. Nah, dengan dia silinder ini bisa meredus Pak. Kemudian menggunakan offset silinder. Yang tujuannya apa? Sumbu silinder ini offset banyak. Silinder body crankshaft tidak segaris. Ini kalau Bapak lihat gambar, maaf bagi jelas. Nah, di sini ada piston, cylinder body-nya. Jadi kita ada sudutnya, ya.
Kemudian minimalisir noise dan vibrasi. Nah, karena motor ini motor yang tenaganya cukup besar,